Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong boyong 3 pemain naturalisasi untuk lawan Australia mendatang. Pelatih timnas senior tersebut terus menunjukkan ambisinya untuk memperkuat skuad Garuda dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Menghadapi laga tandang melawan Australia pada 20 Maret 2025, Shin tidak hanya mengandalkan kemampuan pemain lokal, tetapi juga memprioritaskan kehadiran 3 pemain naturalisasi baru untuk memperkuat lini depan dan pertahanan Indonesia. Ketiga pemain yang sedang dalam proses naturalisasi ini dinilai memiliki kualitas kelas dunia dan pengalaman bermain di liga-liga top Eropa. Kehadiran mereka diharapkan mampu menjadi pembeda, terutama dalam menghadapi lawan tangguh seperti Australia dan Bahrain di grup C. Berikut adalah profil ketiga pemain naturalisasi yang menjadi target Shin Tae-yong. 1. Mauro Zijlstra. Nama Mauro Zijlstra mungkin belum setenar Romeni, tetapi striker muda ini juga menjadi salah satu pemain yang ditargetkan Shin Tae-yong untuk memperkuat lini serang timnas Indonesia. Mauro memiliki darah Indonesia dari neneknya yang berasal dari Jawa Barat, dan ia dianggap sebagai prospek besar untuk menambah kedalaman skuad. Zijlstra dikenal dengan kecepatannya, kemampuan duel udara, dan penyelesaian akhirnya yang efektif. Meski proses naturalisasinya belum banyak mendapatkan sorotan, Mauro telah menunjukkan performa yang menjanjikan di klubnya di Belanda. Kehadiran Mauro Zijlstra dapat menjadi pelengkap sempurna bagi Ulla Romeni di lini depan. Dengan kombinasi keduanya, lini serang timnas Indonesia diharapkan bisa lebih tajam, terutama saat menghadapi Australia yang dikenal memiliki pertahanan solid. 2. Jairo Riedewald. Jairo Riedewald menjadi pemain berikutnya yang diincar Shin Tae-yong untuk memperkuat skuad Garuda. Pemain berusia 27 tahun ini saat ini bermain untuk Royal Antwerp di Liga Pro Belgia, tetapi karirnya diwarnai pengalaman bermain di klub-klub besar seperti Ajax Amsterdam dan Crystal Palace. Riedewald merupakan pemain serbaguna yang dapat bermain sebagai gelandang bertahan maupun bek tengah. Kehadirannya diharapkan dapat memperkuat pertahanan Indonesia yang sering terlihat rapuh saat menghadapi serangan balik cepat. Selain itu, pengalaman Riedewald di level kompetisi tinggi membuatnya diandalkan untuk mengontrol permainan di lini tengah. Dengan gaya bermainnya yang tenang dan cerdas, Riedewald berpotensi menjadi sosok kunci di lapangan. Proses naturalisasinya sedang dikebut agar ia bisa bergabung dengan timnas Indonesia tepat waktu untuk laga kontra Australia. 3. Ulla Romeni. Ulla Romeni menjadi nama yang paling mencuri perhatian dalam daftar pemain naturalisasi Shin Tae-yong. Pemain yang saat ini membela FC Utrecht di Eredivisie Belanda ini diyakini dapat menjadi solusi atas permasalahan lini depan timnas Indonesia yang kerap kesulitan mencetak gol. Romeni memiliki darah Indonesia dari neneknya yang berasal dari Medan, Sumatera Utara. Di musim ini, Romeni telah mencatatkan 2 gol dari 10 penampilannya di Eredivisie. Meski angka tersebut belum terlalu mencolok, gaya bermainnya yang agresif dan kemampuannya membaca situasi di depan gawang membuatnya menjadi aset berharga bagi Garuda. Di antara beberapa pemain naturalisasi, Ulla Romeni yang sudah ke Jakarta dan sempat bertemu dan berbincang dengan Ketua PSSI, Erick Thohir. Shin Tae-yong berharap proses naturalisasi Romeni bisa selesai tepat waktu agar sang pemain dapat tampil saat melawan Australia. Kehadiran Romeni di lini depan diharapkan mampu memanfaatkan peluang-peluang emas yang sering terbuang sia-sia. Mauro Zijlstra, pemain muda keturunan Indonesia Belanda yang saat ini memperkuat Volendam U21, semakin dekat untuk meraih mimpinya membela timnas Indonesia. Proses naturalisasi pemain bertahan berusia 20 tahun ini berjalan lancar dan kini hanya tinggal menunggu penyelesaian dokumen paspor Indonesia. Dalam sebuah wawancara di podcast sepak bola Edonedil, Mauro mengungkapkan perkembangan terkini terkait proses naturalisasinya. Ia menjelaskan bahwa pihak PSSI tengah melakukan verifikasi
atas sejumlah dokumen yang dibutuhkan untuk berpindah kewarganegaraan. Kami sedang mengurus paspor Indonesia saya. Mereka saat ini memeriksa dokumen-dokumen yang dibutuhkan, dan jika semua sudah selesai, saya akan segera terbang ke Indonesia, ungkap Mauro dalam wawancara tersebut. Langkah Mauro menuju naturalisasi ini menjadi salah satu kabar yang dinantikan oleh para penggemar sepak bola tanah air. Kehadiran pemain dengan darah keturunan Indonesia di kancah internasional tidak hanya menambah kekuatan bagi timnas, tetapi juga memperkaya warna kompetisi sepak bola nasional. Mauro, yang memiliki kemampuan bertahan mumpuni serta pengalaman bermain di Eropa, diharapkan mampu membawa dampak positif bagi skuad Garuda. PSSI sendiri tampaknya sangat serius dalam memfasilitasi proses naturalisasi pemain muda yang memiliki potensi besar seperti Mauro. Langkah ini sejalan dengan visi mereka untuk meningkatkan daya saing timnas Indonesia di level regional maupun internasional. Dukungan dari federasi serta antusiasme penggemar menjadi dorongan besar bagi Mauro untuk segera menyelesaikan proses administrasi yang tersisa. Perjalanan Mauro menuju pengakuan sebagai pemain timnas Indonesia memang bukan tanpa alasan. Dengan latar belakang bermain di Volendam U21, Mauro telah mendapatkan pengalaman berharga di liga yang dikenal memiliki kompetisi ketat dan berkualitas tinggi. Bek muda ini diakini dapat menjadi tambahan berharga bagi lini belakang timnas Indonesia yang tengah mempersiapkan diri untuk sejumlah turnamen besar di masa depan. Bagi Mauro, kesempatan untuk membela timnas Indonesia adalah bentuk kebanggaan sekaligus tanggung jawab besar. Ia mengaku bahwa darah Indonesia yang mengalir dalam dirinya membuat proses ini terasa spesial. Mauro juga mengungkapkan tekadnya untuk memberikan yang terbaik bagi timnas jika diberi kesempatan. Hal ini tentu menjadi motivasi tambahan bagi pemain muda tersebut untuk segera menyelesaikan seluruh persyaratan administrasi. Dengan semua perkembangan yang ada, kehadiran Mauro Zijlstra di timnas Indonesia hanya tinggal menunggu waktu. Jika semua proses berjalan lancar, penggemar sepak bola nasional akan segera menyaksikan aksinya di lapangan, memperkuat barisan pertahanan skuad Garuda. Kini, harapan besar disematkan pada Mauro untuk menjadi bagian dari generasi baru yang membawa prestasi lebih tinggi bagi sepak bola Indonesia. Proses naturalisasi Mauro sekaligus menambah daftar pemain keturunan yang siap memperkuat timnas Indonesia. Kehadiran mereka menjadi bukti bahwa sepak bola Indonesia memiliki daya tarik yang besar di mata pemain keturunan yang ingin memberikan kontribusi nyata. Mauro Zijlstra, dengan segala potensinya, diharapkan dapat menjadi salah satu pilar utama dalam perjalanan panjang menuju kejayaan sepak bola nasional.